Aulia terbangun di tengah malam, jantungnya berdegup kencang saat mendengar suara isak pelan dari sudut kamar asrama. Dia seharusnya hanya menginap sementara setelah pesta malam tadi di kampus Universitas Indonesia, tapi sekarang, di kamar kecil ini, segalanya terasa salah. Maya, saudari kembar teman sekolahnya, duduk di lantai, air mata mengalir di wajahnya yang pucat, dan dengan suara gemetar, dia berbisik, "Aku mencintaimu, Aulia. Bukan sebagai teman." Aulia membeku. Udara malam Jakarta yang lembab tiba-tiba terasa dingin menusuk tulang. Dia telah berteman dengan Rina, saudari Maya, selama 2 tahun di Akultas Hukum, tapi Maya selalu berada di latar belakang, gadis pendiam yang jarang bicara, tapi tapannya selalu penuh arti. Malam itu, setelah pesta ulang tahun Rina, Aulia memutuskan menginap karena hujan deras mengguyur ibu kota, tak ingin pulang ke rumah orang tuanya di pinggiran Bekasi. Tapi sekarang, pengakuan itu seperti bom waktu yang meledak di dada Aulia. Dia tahu dirinya berbeda sejak remaja, tapi di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat menekan seperti belenggu besi, mencintai sesama perempuan adalah dosa yang tak termaafkan. Maya mengusap air matanya memohon. "Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa menahannya lagi. Setiap kali kau datang ke sini, hatiku berantakan." Aulia bangkit dari tempat tidur, kakinya gemetar. Dia ingin lari, tapi kemana? Rumahnya sendiri adalah penjara lain. Ayahnya, seorang pegawai negeri yang taat, selalu bicara tentang pernikahan dan cucu, sementara ibunya sibuk dengan kegiatan arisan yang penuh gosip tentang anak-anak yang menyimpang. Aulia pernah mendengar cerita tentang sepupunya yang diusir keluarga karena rumor serupa. Apakah ini takdirnya? Pagi harinya, Aulia berpura-pura semuanya baik-baik saja saat sarapan dengan Rina dan Maya. Rina, gadis energik dengan senyum lebar, tak curiga apa-apa. "Kau tampak lelah, Li. Pesta kemarin seru ya?" Aulia mengangguk sambil menatap piringnya, tapi pikirannya berputar liar. Maya menghindari pandangannya, tapi sesekali, tangan mereka bersentuhan di meja kecil itu, mengirimkan getaran yang membuat Aulia panik. Setelah meninggalkan asrama, Aulia berjalan menyusuri trotoar Tanah Abang yang ramai, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Mengapa Maya? Mengapa sekarang? Dan yang lebih menakutkan, mengapa hatinya tak sepenuhnya menolak? Di kampus, hari itu berlalu seperti mimpi buruk. Aulia duduk di kelas, tapi konsentrasinya buyar. Dosen bicara tentang hukum keluarga di Indonesia, tentang pernikahan yang diakui negara, hanya antara laki-laki dan perempuan. Teman-temannya bergurau tentang pacar ideal, dan Aulia tersenyum palsu, menyembunyikan badai di dalam. Saat istirahat, dia bertemu dengan Arah, sahabatnya sejak SMA. Arah, yang selalu tahu segalanya tentang Aulia, langsung curiga. "Kau kenapa? Kayak habis digigit hantu." Aulia ragu, tapi akhirnya menceritakan pengakuan Maya dengan suara pelan di pojok kantin. Arah membelalakkan mata. "Maya? Saudarinya Rina? Ya ampun, Li, ini bahaya. Di sini, orang seperti itu bisa diusir dari keluarga, bahkan diintimidasi masyarakat." Aulia mengangguk, tapi ada sesuatu di hatinya yang membelah Maya. Tapi dia tulus, Ar. Aku tak tahu harus bagaimana. Arah menggelengkan kepala. "Jangan terlibat. Kau tahu kan, ayahmu. Kalau sampai tahu, habislah kau." Kata-kata itu seperti pukulan, mengingatkan Aulia pada ayahnya yang pernah marah besar saat melihat berita tentang paradel di Jakarta yang dibubarkan polisi. Malam itu, Aulia pulang ke rumah dengan hati gelisah. Ibunya menyambut dengan senyum, tapi mata tajamnya seolah bisa membaca pikiran. "Kau sering keluar malam belakangan ini.
Jangan sampai seperti anak Bu Siti yang katanya suka sama perempuan. Malu keluarga. Aulia menelan ludah berpura-pura tertawa. Tapi di kamarnya, dia menatap ponselnya, pesan dari Maya, makan aku. Tapi aku tak bisa bohong lagi. Aulia ingin balas, tapi jarinya membeku. Apakah ini awal dari kehancuran? Hari-hari berikutnya, Aulia menghindari Maya. Dia tolak undangan Rina untuk nongkrong alasan sibuk skripsi. Tapi pikiran tentang Maya tak pernah hilang. Di perpustakaan kampus, Aulia mencari buku tentang psikologi, mencoba memahami dirinya sendiri. Dia baca tentang identitas gender, tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih bergulat dengan isu di tengah pengaruh agama mayoritas. Tapi semakin baca, semakin bingung. Apakah cinta ini salah? Atau masyarakat yang salah? Suatu sore, saat Aulia berjalan pulang, Maya muncul di depan gerbang kampus. Wajahnya pucat, tapi tekadnya kuat. Kita harus bicara, Li. Aulia ingin lari, tapi kakinya tak bergerak. Mereka duduk di taman kecil, angin Jakarta menerpa daun-daun. Maya cerita tentang masa kecilnya, dibesarkan di keluarga konservatif di Surabaya, di mana ayahnya seorang ulama kecil. Aku tahu sejak kecil aku berbeda. Tapi aku tahan sampai bertemu kau. Aulia mendengar, hatinya teriris. Maya pernah mencoba pacaran dengan laki-laki, tapi gagal. Itu bukan aku, katanya. Aulia akhirnya bicara. Aku juga merasakan hal sama. Tapi takut, Mai. Keluargaku, teman-temanku. Maya memegang tangannya pelan. Kita bisa hadapi bersama. Tapi saat itu, Rina lewat, melihat mereka. Matanya membelalak. Apa ini? Rina berdiri membeku, tasnya terjatuh ke tanah. Aulia dan Maya melepaskan tangan mereka dengan cepat, tapi terlambat. Kalian. Apa-apaan ini? Suara Rina gemetar, campur antara marah dan kebingungan. Aulia bangkit, mencoba jelaskan. Rin, ini bukan seperti yang kau pikir. Tapi Rina menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir. Maya, kau saudariku. Dan kau, Aulia, temanku. Bagaimana bisa? Maya menunduk, tak bisa bicara. Rina ambil tasnya dan lari, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menyiksa. Malam itu, asrama Rina dan Maya berubah jadi medan perang. Rina marah besar, lempar barang-barang Maya. Kau gila. Di Indonesia ini kau mau apa? Diusir keluarga. Diitnah tetangga. Maya menangis, tapi balas. Aku tak pilih ini, Rin. Ini diriku. Aulia, yang mendapat telepon dari Maya, datang diam-diam. Dia dengar pertengkaran itu dari luar pintu, hatinya hancur. Rina, yang selalu jadi penghubung mereka, sekarang jadi penghalang terbesar. Keesokan harinya, Rina hubungi Aulia. Mereka bertemu di kai kecil dekat Monas. Rina tampak lelah, mata bengkak. Aulia, tolong tinggalkan Maya. Ini akan hancurkan keluargaku. Aulia terdiam. Dia tahu Rina benar, di masyarakat Indonesia, di mana undang-undang anti semakin ketat, cerita seperti ini bisa berakhir tragis. Tapi hati Aulia sudah terikat. Aku tak bisa, Rin. Aku mencintainya. Kata itu keluar pertama kali, dan Aulia sendiri terkejut. Rina menghela napas panjang. Kau tahu risiko. Ayahku di Surabaya, kalau tahu, dia bisa datang ke sini dan bawa Maya pulang paksa. Dan kau, Aulia. Keluargamu di Bekasi tak kalah konservatif. Aulia mengangguk, ingat ayahnya yang pernah bilang, lebih baik mati daripada bawa malu keluarga. Tapi sekarang, setelah pengakuan itu, Aulia merasa bebas sekaligus terpenjara.
Hubungan Aulia dan Maya mulai tumbuh diam-diam, mereka bertemu di tempat-tempat tersembunyi, taman malam di Ragunan, atau kai kecil di Kemang. Setiap pertemuan penuh ketegangan, takut ketahuan. Maya cerita tentang mimpi buruknya, tentang bagaimana dia pernah dibully di sekolah karena terlalu tomboy. Aulia balas dengan cerita masa kecilnya, saat dia suka main bola dengan anak laki-laki, tapi ibunya paksa pakai rok. Kita sama, Mai. Tapi masyarakat tak paham. Suatu hari, Arah tahu tentang hubungan mereka. Aulia cerita karena tak tahan sendirian. Arah marah. Kau gila. Ini bukan main-main. Kalau kampus tahu, kau bisa di drop out. Tapi Aulia teguh. Ini hidupku, Ar. Arah akhirnya setuju diam, tapi dengan syarat, jangan libatkan aku. Tapi di hati Arah, ada rasa iri, dia pernah suka Aulia diam-diam, tapi tak pernah berani bilang. Konflik memuncak saat ayah Maya datang ke Jakarta. Rina yang lapor, katanya untuk selamatkan Maya. Ayah Maya, Pak Hadi, seorang pria paruh baya dengan sorban, marah besar. Kau bawa dosa ke keluarga, teriaknya di asrama. Maya menangis, tapi Aulia datang, berdiri di depan. Pak, ini bukan dosa. Ini cinta. Pak Hadi memandang Aulia dengan jijik. Kau siapa? Pergi dari sini sebelum aku lapor polisi. Aulia pulang dengan hati remuk. Di rumah, ibunya curiga. Kau sering keluar malam. Ada apa? Aulia bohong, katanya skripsi. Tapi ayahnya mulai perhatikan. Suatu malam, ayah Aulia temukan pesan dari Maya di ponselnya. Siapa ini? Kenapa pesannya aneh? Aulia panik, ambil ponselnya. Teman biasa, ya. Tapi ayahnya tak percaya. Jangan bawa malu, Li. Kau harus nikah tahun depan. Maya diusir dari asrama oleh ayahnya, dipaksa tinggal di rumah saudara di Depok. Rina minta maaf ke Aulia, tapi hubungan mereka retak. Aku tak mau kehilangan saudari, Li. Aulia mengerti, tapi sakit hati. Sekarang, dia dan Maya hanya bisa komunikasi lewat pesan rahasia, takut diawasi. Di kampus, rumor mulai beredar. Seseorang lihat mereka berdua, dan gosip menyebar seperti api. Teman-teman mulai jaga jarak dari Aulia. Kau hati-hati, Li. Orang bilang kau lesbi. Aulia denial, tapi dalam hati, dia tahu ini awal akhir. Arah coba bantu, tapi dia sendiri takut. Mungkin kau putus aja sama Maya. Tapi Aulia tak bisa. Malam itu, dia kabur ke Depok, temui Maya diam-diam, mereka bertemu di masjid kecil, tempat aman. Maya peluk Aulia. Aku tak tahan lagi. Ayah mau kawinkan aku dengan anak temannya. Aulia terkejut. Jangan. Kita lari saja. Tapi Maya geleng. Kemana? Kita tak punya uang, tak punya tempat. Keputusan itu jadi titik balik. Aulia mulai cari kerja sampingan, rencana kabur ke Bali atau luar negeri. Tapi realitas keras, Isa, uang, dan masyarakat yang tak pernah berubah. Aulia bekerja paruh waktu di kai di Tamrin, mata panda karena kurang tidur. Setiap malam, dia chat dengan Maya, rencana kabur mereka semakin konkret. Kita ke Yogyakarta dulu, cari kerja di sana, kata Aulia. Maya setuju, tapi suaranya lemah. Ayah makin ketat. Dia ambil ponselku. Mereka pakai akun palsu, tapi risiko besar. Suatu hari, Arah datang ke kai, wajahnya serius. Aulia, hentikan ini. Rina bilang Maya depresi berat. Aulia marah. Kau tak paham, Ar. Ini soal hidup kami. Arah menghela napas. Aku paham. Aku pernah suka kau juga.
Pengakuan itu seperti petir. Aulia terdiam. Kenapa baru bilang sekarang? Arah tersenyum pahit. Karena aku takut seperti kau dulu. Konflik baru muncul. Arah jadi saingan tak terduga meski dia mundur. Tapi kata-katanya buat Aulia ragu. Apakah Maya pilihan benar? Di rumah, ayah Aulia semakin curiga. Dia panggil Aulia ke ruang tamu. Aku dengar rumor di kampus. Kau terlibat dengan perempuan. Aulia denial keras. Itu Itnah, ya. Tapi ayahnya tak percaya. Besok kau ikut aku ke pengajian. Biar hatimu bersih. Aulia ikut pengajian di masjid dekat rumah, tapi pikirannya melayang. Ustadz bicara tentang penyimpangan yang dibawa barat, tentang bagaimana keluarga harus jaga anak dari pengaruh buruk. Aulia merasa seperti terdakwa. Setelah itu, ibunya peluk dia. Jangan buat kami malu, nak. Aulia menangis diam-diam di kamar, merasa sendirian. Maya kabur dari Depok, datang ke Jakarta diam-diam, mereka bertemu di stasiun Gambir, malam hujan. Maya tampak kurus, mata cekung. Ayah mau kawinkan aku minggu depan. Aulia peluk dia. Kita pergi sekarang. Tapi mereka tak punya uang cukup. Aulia pinjam dari Arah, meski malu. Arah beri, tapi bilang, ini terakhir. Jangan hubungi aku lagi kalau gagal. Mereka naik kereta ke Yogyakarta, hati penuh harap dan takut. Di kereta, Maya cerita tentang mimpi buruknya, diusir, diintimidasi. Di Indonesia, kita seperti hantu. Aulia setuju. Tapi kita bisa ubah itu. Di Yogya, mereka tinggal di kos murah, cari kerja. Aulia jadi barista, Maya tutor priat. Tapi masa lalu mengejar. Rina hubungi Aulia. Ayah tahu Maya kabur. Dia lapor polisi. Aulia panik. Di Indonesia, meski tak ilegal, keluarga bisa pakai alasan lain untuk cari. Mereka pindah lagi ke Solo. Tapi di sana, Maya mulai ragu. Apa ini benar? Kita tinggalkan keluarga, teman. Konflik internal memuncak. Aulia marah. Kau mau kembali? Nikah paksa. Maya menangis. Aku takut kehilangan semuanya. Mereka bertengkar hebat pertama kali. Aulia pergi jalan sendirian, pikir tentang pengorbanan. Dia kehilangan kampus, keluarga, teman. Apakah worth it? Keesokan, Maya minta maaf. Aku cinta kau, Li. Mereka baikan, tapi luka ada. Arah kirim pesan, kalian aman. Rina bilang polisi cari. Aulia tak balas, takut dilacak. Di Solo, mereka mulai hidup baru. Tapi masyarakat kecil lebih konservatif. Tetangga curiga dua perempuan tinggal bersama. Kalian saudara, tanya pemilik kos. Mereka bohong, katanya sepupu. Tapi gosip mulai. Suatu hari, seseorang lempar batu ke jendela mereka, tulis penyimpang. Aulia dan Maya takut. Mereka putuskan kembali ke Jakarta, tapi incognito. Di sana, ayah Aulia menunggu. Dia datang ke kos lama Aulia, tapi tak temukan. Ibunya sakit karena khawatir. Aulia tahu dari pesan Rina. Ibumu masuk rumah sakit. Kembalilah. Aulia ragu. Kita harus pulang, Mai. Maya geleng. Itu jebakan. Tapi hati Aulia teriris. Dia putuskan pulang sendirian, tinggalkan Maya di Solo. Di rumah sakit, ibunya lemah. Kenapa kau pergi, nak? Aulia menangis. Ma, Bu. Ayahnya di sana, marah tapi lega. Kau harus berubah. Besok, kita ke psikolog. Aulia setuju pura-pura, tapi hati masih pada Maya. Malam itu, Maya hubungi
Aku tak bisa tanpamu. Aulia kabur lagi, tapi kali ini ayahnya ikuti. Ayah Aulia menyewa detektif swasta, tipikal di kalangan menengah Indonesia yang tak ingin malu. Detektif temukan jejak Maya di Solo. Ayah Aulia datang ke sana dengan Rina dan Pak Hadi. Mereka serbu kos, temukan Maya sendirian. Kau bawa anakku kemana? Teriak ayah Aulia melalui telepon ke Maya. Maya panik, tapi tak bilang Aulia di mana. Aulia yang kembali ke Solo setelah kunjungan singkat, tiba terlambat. Kos sudah kosong, Maya dibawa paksa ke Surabaya. Aulia menangis di jalan, merasa gagal. Dia hubungi Arah. Tolong aku, Ar. Arah ragu, tapi akhirnya bantu. Aku punya teman di Surabaya. Kita cari Maya. Perjalanan ke Surabaya penuh ketegangan. Di bus malam, Aulia cerita semuanya ke Arah. Aku salah tinggalkan dia. Arah pegang tangannya. Kau berani, Li. Tapi ini berbahaya. Di Surabaya, mereka tinggal di hotel murah, cari alamat rumah Pak Hadi. Rumah Pak Hadi di kampung pinggiran, penuh tetangga usil. Aulia dan Arah intai dari jauh. Maya dikurung, tak boleh keluar. Rina ada di sana, jaga saudarinya. Aulia kirim pesan lewat akun palsu. Aku di sini. Tunggu aku. Malam itu, Aulia menyusup ke rumah. Dia panjat pagar belakang seperti ilm aksi. Maya tunggu di kamar, peluk Aulia. Mereka mau kawinkan aku besok. Aulia bilang, kita kabur sekarang. Tapi Pak Hadi bangun, dengar suara. Siapa di sana? Mereka lari, tapi Rina halangi. Jangan, Mai. Ini untuk kebaikanmu. Maya dorong Rina. Ini hidupku. Mereka kabur ke jalan, Arah tunggu dengan mobil sewaan. Ayah Aulia dan Pak Hadi kejar, tapi gagal. Mereka pergi ke Bali, tempat aman. Di sana komunitas lebih terbuka, meski masih sembunyi. Aulia dan Maya tinggal di illa kecil di Ubud, kerja di turis. Tapi trauma ada. Maya sering mimpi buruk, Aulia merasa bersalah. Arah ikut ke Bali, jadi pendukung. Tapi ada ketegangan, Arah masih suka Aulia. Suatu hari, Arah bilang aku harus pergi. Ini tak sehat. Aulia peluk dia. Terima kasih, Ar. Arah pergi, tapi janji rahasia aman. Keluarga tak menyerah. Ayah Aulia kirim pesan, kembalilah atau kami anggap kau mati. Aulia sakit hati, tapi teguh. Maya juga tolak panggilan dari Rina. Hidup di Bali mulai stabil. Mereka bergabung komunitas rahasia, bertemu orang sejenis. Tapi masyarakat luar masih bahaya. Suatu estial, mereka ketahuan oleh turis Indonesia yang kenal keluarga. Gosip kembali ke Jakarta. Pak Hadi datang ke Bali dengan polisi lokal, alasan penculikan. Aulia dan Maya ditangkap sementara. Di kantor polisi, mereka diinterogasi. Kalian apa hubungannya? Aulia bilang, kami teman. Tapi polisi tak percaya. Rina datang, minta maaf. Aku salah, Mai. Aku tak mau kehilangan kau. Maya peluk Rina. Bantu kami. Rina setuju, bicara dengan ayahnya. Pak Hadi marah, tapi melihat Maya depresi, akhirnya lunak. Pulanglah, tapi tanpa dia. Maya tolak. Tanpa Aulia, aku tak pulang. Konflik puncak, Pak Hadi ultimatum, pilih keluarga atau dia. Maya pilih Aulia. Pak Hadi pergi, hancur. Ayah Aulia juga datang. Dia bicara pribadi dengan Aulia. Kenapa kau lakukan ini? Aulia jelaskan, ini diriku, ya. Ayahnya menangis pertama kali. Aku takut kehilangan kau. Aulia peluk ayahnya.
Kau tak hilang aku. Kompromi lahir. Keluarga setuju biarkan mereka, asal tak publik. Aulia dan Maya kembali ke Jakarta, tapi hati-hati. Kembali ke Jakarta, Aulia dan Maya tinggal bersama di apartemen kecil di Kuningan, jauh dari keluarga. Mereka mulai hidup normal, meski selalu waspada. Aulia lanjut kuliah, Maya kerja di Ngoyang Dukung Haklud. Tapi luka masa lalu tak hilang begitu saja. Rina jadi jembatan. Dia kunjungi mereka, bawa makanan dari Surabaya. Ayah mulai paham, meski lambat. Maya senang, tapi Aulia masih ragu. Ayahnya sendiri mulai bicara, meski kaku. Aku tak setuju, tapi kau anakku. Ibunya lebih lembut, kirim doa. Tapi masyarakat tak berubah. Di kampus, Aulia dibully diam-diam, catatan penyimpang di meja. Dia laporkan, tapi tak ada tindak lanjut. Arah kembali, jadi teman lagi. Kalian kuat, katanya. Suatu hari, Maya dapat tawaran kerja di luar negeri, di Singapura. Ini kesempatan, Li. Di sana lebih bebas. Aulia ragu. Tapi keluarga. Maya bilang kita bisa kunjungi mereka. Keputusan sulit, tinggal atau pergi. Aulia pilih pergi. Mereka pindah ke Singapura, mulai hidup baru. Di sana mereka bisa pegang tangan di jalan tanpa takut. Tapi homesick datang. Maya sering menangis ingat keluarga. Kembali kunjungi Indonesia, mereka lihat perubahan kecil. Komunitas tumbuh, meski masih underground. Rina gabung aktif. Kalian inspirasi, katanya. Tapi akhirnya pertanyaan muncul, apakah mencintai sesama benar, meski harus bayar mahal dengan pengorbanan keluarga dan masyarakat?